Teman-teman sekalian, ada dua istilah. Ada bencana, ada musibah. Bedain ya. Kalau bencana itu sesuatu yang menimpa umum, merata, seperti tsunami, seperti banjir, gempa, banyak orang yang kena bencana. Kalau bencana sebabnya dosa, nggak ada yang lain udah. Jadi kalau merata maksiat, maka akan datang bencana umum itu. Kalau musibah, sifatnya datang kepada individual. Dan ini pasti datang kepada semua orang. Beriman atau orang kafir. Beriman atau orang kafir. Kalau orang beriman, tujuan daripada musibah, kayak kita sakit, bangun tidur tiba-tiba sakit. Ya. Jalan tiba-tiba keseleo. Ya. Atau kita mulai usaha ternyata tidak berhasil. Musibah yang datang secara individu. Maka ini kalau orang beriman tujuannya untuk membersihkan dosanya, meninggikan derajatnya, dan mengikat dia dalam ketaatan kepada Allah. Saya kasih contoh. Kalau orang beriman teman-teman sekalian, kata ulama dirincikan, misal Allah yang maha pemurah ingin agar orang ini mendapatkan derajat tinggi di surga. Ada derajat kita nggak bisa jangkau kecuali dengan 100 tahun ibadah. 100 tahun puasa, 100 tahun sholat malam, 100 tahun bakti dengan orang tua, 100 tahun mungkin berjihad. Tapi Allah dengan kemahamurahnya tahu kalau hamba ini orangnya baik nih. Allah mau kita sampai derajat itu. Umur kita cuma 70 tahun. Padahal harus ibadah 100 tahun. Dari 70 tahun mungkin ada waktu lalai, ada waktu masa sebelum balik, ada waktu untuk tidur, segala macam. Anggap dari 70 tahun itu cuma 30 tahun kita ibadah. Tapi Allah dengan kemahamurahnya ingin kita sampai derajat itu. Gimana caranya? Allah datangkan penyakit untuk dia 10 tahun. Kena penyakit gula, kena stroke, kena penyakit apa gitu. Coba, berapa kali buka usaha gagal, istrinya hamil keguguran berapa kali. Ada cobaan-cobaan datang. Kalau dia faham cobaan itu semuanya untuk meninggikan derajat dia nanti di surga, maka semua akan diterima. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, orang akan diuji berat ringannya sebuah musibah dari kadar imannya. Dan kata Nabi SAW, aku orang yang paling berat musibahnya. Dalam riwayat Bukhari yang lain dikatakan, kalau aku ditimpa penyakit, maka akan double dari apa yang kalian rasakan. Sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah memegang tangan Nabi SAW waktu beliau sedang demam. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku langsung melepaskan tanganku dari tangan Nabi SAW karena panasnya. Luar biasa, tidak normal. Jadi kalau manusia 40 derajat, mungkin Nabi SAW 80 derajat panasnya, double. Padahal Nabi SAW utusan Allah. Untuk apa Nabi SAW dicoba teman-teman sekalian? Peninggian derajat. Peninggian derajat. Ya. Karena di surga pun ada persaingan para nabi-nabi. Ingat hadis Bukhari yang berbunyi, kalau kalian dengarkan muadzin ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Lalu bacalah salawat untukku, karena siapa yang membaca salawat untukku maka dia akan mendapatkan akan diberikan salam oleh Allah, karunia, rahmat dari Allah 10 kali. Dan mintalah al-wasilah untukku. Karena dia adalah tempat tertinggi di surga, istana paling leks di surga namanya Al-Wasilah. Yang tidak berhak kecuali untuk satu orang hamba Allah. Persaingan antara nabi-nabi dan rasul. Antum sama anak nggak bisa masuk di situ. Ya. Siapa yang meminta Al-Wasilah untukku, dia akan dapat syafaatku. Ulama hadis mengatakan ini persaingan para nabi-nabi. Jadi masih ada yang dikejar tuh. Ya. Cobaan datang. Nabi SAW dicoba meninggal Khadijah radhiyallahu anha. Meninggal ketiga anak laki-lakinya, Abdullah, Qasim dan Ibrahim. Tiga-tiganya diharapkan menjadi kader umat, tapi takdir Allah berbeda. Ya, seperti itulah. Anak mantunya As bin Abi As, suaminya Zainab, tidak masuk Islam di awal. Nanti berjalan waktu cukup lama baru kemudian masuk Islam. Dicoba. Pamannya sendiri Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Pamannya Abu Lahab membenci Islam, memerangi Nabi SAW. Coba anda tuh, musibah, gitu kan? Tapi ini jelas bisa dilalui oleh seorang mukmin, karena kata Nabi SAW, Allah tidak akan mendatangkan musibah bagi seorang hamba kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Jadi antum harus yakin seberat apapun musibah datang kepada antum itu pasti antum harus bisa melaluinya. Peninggian derajat atau pembersihan dosa. Dalam hadis Muslim dijelaskan tidak ada yang menimpa seorang muslim dari capek, letih, sakit, gangguan orang, bahkan duri menusuk kakinya kecuali jadi pembersihan dosanya.
Kemudian juga pengurungan ya, atau membawa seorang mukmin itu pada jalur ketaatan secara mau nggak mau. Misal seseorang stroke teman-teman sekalian, terfikir nggak pergi ke diskotik, bar, zina? Hah? Atau antum lagi terlilit utang, sumpek, ya, terpikir nggak untuk buat dosa kira-kira? B, dosa itu datang teman-teman pada saat orang lagi berlihai-lihai, banyak waktu lowong, ya? Makanya ulama mengatakan untuk menjauhi dosa itu caranya sederhana, sibukkan diri dengan ibadah sudah. Nanti dosa itu akan tertinggal dengan sendiri, karena dosa itu datang dengan kelalaian. Kalau orang lagi padat jadwalnya, sibuk, kita lagi lembur, punya kerjaan, teman kita ngajak kemana, waduh saya lagi ada kerjaan nih, nggak bisa, karena padatnya kegiatannya. Nah musibah bagi orang mukmin itu untuk memaksa dia, tanda kutip, di rel ketaatan. Kita nggak ada waktu untuk buat dosa. Bisa ditangkap ini? Nggak ada suara, senyap. Entah antum ini faham, tangkap atau kemana. Mengkhayal boleh tapi di pelajaran kita ya, jangan kemana-mana. Jadi harus dipahami ini. Baik, kalau untuk orang fasik atau orang kafir, musibah itu, fasik ini siapa? Muslim tapi masih banyak dosanya. Muslim sholat tapi masih zina, masih riba, mencampur baur amal saleh dengan kemaksiatan, ini namanya orang fasik. Atau orang kafir, musibah yang datang kepada mereka, kalau orang fasik untuk membersihkan dosanya, dibantu oleh Allah untuk itu, membersihkan dosanya, atau justru untuk ya memberikan kepada dia peringatan. Umumnya orang subhanallah kalau buat maksiat lalu Allah datangkan cobaan, umumnya itu hatinya cenderung untuk bertobat kepada Allah. Umum, orang kalau umum ya, jadi mungkin ada 1-2 orang lah yang kita anggap keluar dari rel ini, yang mungkin kalau lagi musibah, kemudian dia malah larikan kepada dosa-dosa gitu. Orang umumnya duduk, merenung, kalau dia ikutin kecenderungan hatinya, dia akan lari ke ibadah tuh. Biasanya nanti lari ke masjid, konsultasi kepada ustadz, mulai kembali ke jalan Allah. Orang fasik. Kalau orang kafir, murni untuk memberikan peringatan kepada dia. Ini pembagian antara bencana dan musibah ya. Kalau datang umum berarti itu karena dosa yang merata, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, tidak ada dosa yang merata di satu kaum kecuali Allah juga meratakan hukumannya. Di dalam hadis yang lain juga, kalau ada orang yang berbuat dosa dan dibiarkan, tidak dipungkiri, maka Allah akan datangkan cobaannya dan nanti semua kena, walaupun orang yang ada di situ yang baik pun kena. Nanti Allah akan bangkitkan sesuai dengan kadar niat dan amalnya.